Baik, hari ini kami sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir di sini. Kami mengucapkan selamat datang dan sangat berterima kasih sehingga Bapak Ibu sekalian bisa ikut bergabung di acara perdana MIPA ITB yang bekerja sama dengan berbagai pihak internal yang ada di ITB, baik sekolah sarjana, sekolah pasca sarjana ITB, semua direktorat di unit kampus ITB Cirebon. Juga tak lupa pada hari ini kita berada di ruangan meeting room MTCRC, Marine Technology, C-nya apa ya? Cooperation Research Center, gitu ya, pusat teknologi kelautan gitu ya. Jadi hari ini kita sangat berterima kasih ke semua pihak yang telah membantu kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini dari ITB kita ada untuk membuka kegiatan hari ini ada Pak Dekan FMIPA ITB, Bapak Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo. Kemudian hadir juga narasumber kita Bapak Prof Trianta, hadir juga Ibu Dr. Lasmi. Di sebelah sedang ada Pak Vicky, Dr. Vicky, sedang kita tugaskan sebagai admin sebetulnya di belakang. Baik, jadi kami sangat senang sekali membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, tak lupa juga ada Pak Dr. Nopitrian, kepala suku kegiatan ini. Kemudian Pak Firman, admin, super admin, kadang bisa jadi tukang foto, tukang admin. Jadi ini semua multitasking gitu ya. Baik, acara kita mulai karena waktu kita terbatas di hari Jumat, jadi acara kita mulai sambil berjalan, barangkali ada banyak peserta akan bergabung insya Allah. Kemudian sebelum kita mulai, saya informasikan jika ada hal-hal kurang berkenan, sana sini kurang begitu sempurna, kami memohon maaf. Jadi nanti sambil jalan kita perbaiki. Intinya pada hari ini adalah kita ingin sounding, jadi ingin ada perkenalan bahwa ITB, FMIPA ITB, nanti dijelaskan Pak Dekan atau teman-teman atau Pak Nopitrian, ada suatu program yang sangat bagus diikuti oleh Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatannya dikemas dalam berbagai hal, mau pendidikan reguler maupun non-reguler, ada program pasca sarjana multidisiplin, itu yang nanti kita akan jelaskan gitu. Jadi intinya pada hari ini kami sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Baik, tanpa menunda waktu lebih lanjut, nanti urutan acaranya, acara dibuka Pak Dekan FMIPA ITB, lalu selanjutnya Bu Dr. Lasmi mungkin memaparkan materi, kemudian Pak Prof. Trianta, kemudian kita istirahat, dan di awal saya sudah memohon maaf, jadi FMIPA ITB bukan karena kejauhan, coba bisa menyiapkannya snack. jadi di jam 9 dan mendekati jam 10, jadi mohon maaf sekali. Jadi menyiapkan snack gitu. Kemudian kita akan masuk di jam 13.30. Ya, 13.30 masuk lagi, lalu pematerinya Pak Dr. Vicky. Nah, masing-masing unik. Meskipun mungkin hadirnya guru SMP, SD, tapi ada hal yang bisa kita ambil manfaat secara umum gitu ya. Meskipun mungkin bukan guru fisika atau apa, ada matematik sebagainya. Bu Dr. Lasmi akan cerita tentang kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan profesi kita sebagai guru yang harus inovatif mengikuti suatu perkembangan zaman, teknologi, gadget, dan sebagainya. Mungkin Pak Trianta spesifik ke arah STEM, Pak Dr. Vicky spesifik ke arah bagaimana mendesain suatu simulasi berbasis software yang gratisan gitu ya. Tentunya memang tidak akan bisa selesai dalam sejam 2 jam atau satu hari ini. Tentu ada keep in touch, sering berkomunikasi dengan kita, buat forum-forum diskusi dan sebagainya. Baik, kami persilakan Pak Dekan FMIPA, Bapak Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo untuk membuka atau menyampaikan banyak patah kata. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini acara bersama kita dapat terlaksana dan tentu saja kami ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih kepada tim dari MTCRC. Ada dua direktur MTCRC ini, yaitu Bapak Hansan Park dari Korea dan juga Ibu Yvonne Rajawane dari ITB dari Indonesia. Dan ini merupakan juga salah satu implementasi dari FMIPA untuk melaksanakan public outreach halayak untuk memperkenalkan FMIPA, memperkenalkan juga MTCRC di sini, kampus Cirebon dan sebagainya. Dan pada pagi hari ini sampai siang menjelang sore nanti, Bapak kita bersama akan berbincang atau berdiskusi mengenai Science Education 4.0 ya. Jadi sekarang semuanya menggunakan kode-kode numerik seperti itu supaya terlihat seperti modern gitu ya. Nanti juga Bapak Ibu kalau jualan lepet 3.2 misalkan ya, itu lebih keren mungkin ya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja tadi ke semua jajaran MTCRC dan Direktorat kampus dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah berjumpa beliau di event-event Olimpiade Nasional Fisika maupun juga Olimpiade Penelitian Siswa, juga Olimpiade Sains atau Fisika Internasional. Jadi beliau Pak Trianta, kemudian juga Ibu Dr. Lasmi, ini Ketut Lasmi. Saya pikir pasti Ibu Ketut dari Bali ya. Saya bisa sedikit bahasa Balinya seperti itu. Bu Lasmi ini adalah alumni S2 pengajaran fisika di ITB. Jadi kami di ITB ini, FMIPA memiliki sekitar 21 prodi. Selain ada prodi S2 kimia, S2 pengajaran kimia, S2 matematika, dan S2 pengajaran matematika, kemudian S2 fisika, dan S2 pengajaran fisika. Yang pertama, yang reguler tadi memang adalah pendalaman ilmu-ilmu fisika secara akademis dan biasanya diarahkan menjadi fisisis maupun mereka yang berkarir secara ketat dengan ilmu-ilmu fisika. Tapi kalau yang S2 pengajaran memang diperuntukkan bagi teman-teman guru, pendidik, atau juga aktivis kurikulum yang ingin melihat sebetulnya konten, penguatan konten. Tentu saja kami tidak ahli dalam pedagoginya, dalam ilmu kependidikannya, karena tentu saja sudah ada bagiannya di UPI dan di tempat lain. Kami memperkaya konten pemahaman fisika, kemudian kemampuan-kemampuan kreatif dan inovasi dalam pengajaran berbasis pemahaman fisika tersebut. Ya, jadi dulu gelarnya MPFIS, Magister Pengajaran Fisika, ini Bu Lasmi, MPFIS. Kemudian setelah itu dirubah menjadi MSIP, Magister Sains Pengajaran. Setelah itu sekarang MSI, sama ya dengan yang lain. Nah, kemudian nanti mungkin para Novitrian terutama akan menyampaikan beberapa hal terkait ini dan juga yang lain. Nah, mungkin juga saya ingin menyampaikan Bu Lasmi ini setelah mengambil, beliau dulu tentu saja sebagai contoh aktif mengajar ya Bu di SMA. SMA-nya dulu Santa Maria. Dan juga setelah mengikuti pengajaran, beliau ternyata alhamdulillah kualitas akademiknya baik dan lulus memenuhi saringan masuk untuk menjadi menjadi mahasiswa doktor reguler ya, doktor fisika, dan sekarang sudah menjadi doktor dan beliau banyak membantu Puskurjar Dikbud ya, Ristek terkait dengan masalah kurikulum,
penyusunan buku ajar dan sebagainya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat resume beliau atau kalau jalan-jalan ke toko-toko beberapa kali ada nama Ketut Lasmi ya. Jadi dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya salah satu tujuan dari acara ini adalah bersama-sama kita menguatkan kembali tentang pendidikan sains pentingnya pendidikan sains 4.0 ini gitu ya, yang memang nanti sangat terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi perkembangan zaman. Kita mengetahui bahwa teknologi yang maju dan perangkat-perangkat digital telah mentransformasi cara kita belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kesiapan kita gitu ya dalam konteks ini menjadi sangat diperlukan, dan memang ciri-ciri ciri-ciri pendidikan sains atau pembelajaran sains 4.0 dan sebagainya itu nanti akan sangat erat terkait dengan berkembangnya personalisasi pembelajaran. Jadi mahasiswa itu bisa sangat aktif belajar menurut skema dan juga pace atau kecepatan yang mereka desain gitu ya, dan juga kemampuan mereka mengakses sumber-sumber pembelajaran itu juga menjadi tantangan bagi kita para guru ya untuk mempersiapkan diri juga terkait hal itu. Kemudian juga cara belajar juga akan menjadi sangat terpersonalisasi. Jadi treatment kelas yang seragam itu juga hanya menjadi salah satu alternatif dari perkembangan cara belajar nanti yang akan sangat bermacam-macam. Kemudian juga pembelajarannya menjadi pembelajaran yang imersif, yang mendalam dan semakin realistik, gitu ya. Artinya melibatkan teknologi digital yang menghadirkan simulasi kelas tingkat yang tinggi, ya, sehingga memungkinkan mereka belajar lebih mendalam, dan juga tetapi salah satu cirinya adalah tuntutan untuk lebih kolaboratif dalam pembelajaran. Dan ini menjadi sangat kental. Seorang pendidik misalkan harus bisa memanage kelas menjadi kelas yang cukup kolaboratif, dan itu sebetulnya sudah mulai diarahkan dan digagas oleh kementerian dalam berbagai proyek-proyeknya maupun arahan-arahannya. Nah, kemudian juga project learning base itu, pembelajaran berbasis project menjadi penting. Jadi pemahaman-pemahaman mereka itu harus senantiasa akan dimanfaatkan, disusun dan disaling hubungkan untuk menyelesaikan suatu persoalan real harian mereka. Nah, jadi tantangan bagi kita semua bagaimana pembelajaran berbasis project ini jadi penting juga. Kemudian juga pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas terhadap data, gitu ya. Jadi data driven learning, dan ini menjadi penting dalam konteks bahwa pendidik dan siswa harus sangat familiar dengan tools atau perangkat yang berbasis digital untuk mempelajari atau melihat fenomena-fenomena ilmiah gitu ya. Nah, dan yang terakhir dari sekian banyak gitu ya, terakhir itu supaya sambutan ini berakhir maksudnya ya. Bapak Ibu sudah gelisah, adalah peran kita akan bergeser dari seorang teacher, lecturer, seorang pemberi kuliah menjadi fasilitator, bahkan menjadi teman pembelajaran. Nah, itu juga budaya itu yang memang harus kita tumbuhkan. Kalau tidak nanti juga kita akan tergerus dan menjadi relevan dengan kondisi. Nah, karena itu tentu saja webinar sehari ini belum tentu akan menyelesaikan persoalan atau tantangan itu, tapi paling tidak ada gambaran-gambaran yang bisa kita dapatkan. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta di acara ini, baik yang hadir
secara luring di sini offline dan juga yang daring online. Dan yang hadir di sini Pak Wahyu Hidayat dari mana saja? Dari Kabupaten Cirebon, Karawang, dan Kuningan dan tempat-tempat lain. Ya, semoga ini merupakan pintu awal saja perkenalan karena nanti masih ada program dan yang lainnya yang bisa Bapak Ibu dalami, dan semoga juga pada hari ini kita mendapatkan manfaat yang sangat optimal dari pertemuan ini. Semoga kita bersama-sama dapat maju dan berkembang sebagaimana tagline dari ITB yang sudah 103 tahun, in harmonia progressio, yaitu dalam keharmonisan bersama kita saling memajukan, ya kurang lebih gitu ya Pak Wahid. Ngarang ya. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Saya lupa belum membuka ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian acara webinar pendidikan Bapak Ibu sekalian, Sains 4.0 ini saya buka. Dari Bapak Profesor Insinyur Wahyu Sirjutomo. Saya lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Hidayat, jadi orang yang cerewet di beberapa aplikasi Zoom yang sedang online. Barangkali kalau ada muncul nama saya, nama Wahyu saya maksudnya. Baik, acara selanjutnya langsung ke materi sesi 1. Ibu Dr. Lasmi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Profesor Prianta, Pak Wahid. Saya akan mencoba sedikit memberikan, ini sebenarnya tadi saya sudah sempat ngobrol dengan beberapa guru, ternyata sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ternyata setelah saya dengar-dengar, saya keliling-keliling, masih ada yang banyak yang miss di lapangan. Terutama di P5. Ya, baik. Mungkin profilnya saya langsung saja ya ke materi ini. Tidak usah memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, kerangka kurikulum ini meliputi kerangka dasar kurikulum P3 saya sebut ya. Kemudian struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Kewenangan 1, 2, 3 dan 4 ini adalah kewenangan dari pusat ya Bapak Ibu. Jadi lanjut. Nah, sekarang kewenangan dari sekolah penggerak Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama adalah memberikan keleluasaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang KOS. KOS ini yang paling penting Bapak Ibu. KOS ini di awal sebelum sekolah pelajaran dimulai. Bapak Ibu mau apa? Materinya mau seperti apa? Kalau di SD kami ubah kan, ada fase A, B, C. Ya, jadi KOS ini yang memegang peranan penting Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa? Misalkan di fase, saya lihat di sini kebanyakan SMP dan SD ya. Baik, di fase A tidak muncul pelajaran IPA. Kenapa kami hilangkan? Karena anak-anak SD masih visual kan? Kelas 1, kelas 2 itu masih visual sekali. Baru muncul IPA di fase B. Fase B itu adalah kelas 3 dan kelas 4. Bapak Ibu disinilah pada saat menyusun KOS, koordinasi dengan gurunya, yang mana mau dikasih di kelas 3, yang mana mau dikasih di kelas 4. Itulah merdeka belajarnya, tidak diikat lagi seperti K13. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, supaya tidak ada miss di lapangan ya. Kemudian di fase C, kelas 4 dan kelas 5 dan 6, kami sedikit ingin anak-anak sudah mulai buat paper-paper kecil. Sudah mulai meningkat kan, makanya materinya agak berat sedikit karena materi SMP kami turunkan di fase C, ada beberapa bab supaya tidak mengeluh lagi Bapak Ibu guru. Jadi saya rasa bisa, di situ pada nyusun KOS yang mana mau dikasih di kelas 5, yang mana mau dikasih di kelas 6. Nah lebih leluasa lagi di fase D, 7, 8, 9.
Materi SMA kami turunkan Bapak Ibu di SMP, yaitu alat-alat optik, suhu dan kalor, kemudian tata surya. Ya, nah Bapak Ibu disitulah berkoordinasi pada saat nyusun kos, yang mana mau dikasih di kelas 7, mana yang mau dikasih di kelas 8, yang mana mau dikasih di kelas 9. Karena ingin kami begitu mereka lolos ke SMA nyambung. Karena di SMA sekarang tidak ada jurusan langsung IPA IPS. Kami sebut dengan kelas fase E. Fase E tidak susah. Memang keinginan Mas Menteri jangan terlalu susah dan jangan terlalu banyak rumus, terutama di IPA, supaya nyambung Bapak Ibu. Jadi nanti suhu dan kalor yang Bapak Ibu kasih di kelas fase fase D, tidak ada pengulangan lagi di kelas SMA, di SMA. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Tolong kasih agak mendalam sedikit. Saya lihat di sini banyak guru SMP ya. Suhu dan kalor, alat-alat optik tolong, karena tidak ada pengulangan sama sekali. Mungkin kalor ada sedikit pengulangan di termo nanti di kelas 11 Bapak Ibu. Jelas ya? Nah di fase E Bapak Ibu, itu kami hanya nyebutnya IPA, IPS, dan pelajaran yang lain. IPA itu gabungan dari kimia, biologi, fisika. Babnya hanya 3 bab dalam 1 tahun. Karena akan ada project inquiry di akhir 3 bulan terakhir gabungan. Jadi harapan kami begitu nanti mereka naik di fase kelas 11, fase F, di situ merdeka belajarnya. Karena nanti babnya kami kasih yang esensial. Nah, pada saat nyusun kos itulah guru-guru berkoordinasi. Yang mana cocok di kelas 11, yang mana cocok di kelas 12 supaya nyambung ke perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi tidak berat lagi anak-anak. Bisa mengikuti mata kuliah fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar. Jadi ada apa ya? Ada gradasinya dan nyambung Bu. Jadi nggak berat untuk siswa. Itu harapan kami pada saat menyusun CP. Sehingga materi yang kami kasih untuk IPA materi yang benar-benar esensial dari SD, SMP ke SMA. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian TP, tujuan pembelajaran harus jelas. Bapak Ibu pingin apa? Nggak usah banyak-banyak. TP-nya poin-poinnya saja. Kira-kira pingin apa? Harus yang tadi dikatakan oleh Bapak Dekan harus berkolaborasi. Karena sistem dari kurikulum Merdeka ini adalah benar-benar harus kolaborasi. Karena kami tidak ingin ada anggapan ada guru senior junior. Nah di sini kemudian beberapa mata pelajaran harus digabung Bapak Ibu. Kan IPA kan namanya ya. Baik. Nah kalau SD bukan IPA, IPAS gabungan dengan PS. Kami ingin itu karena memang bisa sebenarnya Bapak Ibu di situ muncul. Karena nanti ciri-ciri dari pembuatan soal hot juga nanti itu adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Itu tolong ditekankan sekali. Jadi bergabung Bu. Jadi tidak ada ego tinggi-tinggi banget. Enggak, ini harus nonjol, enggak. Harus semuanya. Nah kemudian ATP, kalau masih susah, Bapak Ibu buat, kami bisa kirimkan dari Kemendikbudristek. Kami sudah buat sederhana. Awalnya 2021 banyak sekali kan. Nah sekarang setelah 2022 kami buat kemarin dari kementerian hanya 3 poinnya. Tujuan pembelajarannya, asesmennya, terus dan materinya. Sedikit banget Bu. Nanti saya akan kasih contohnya, akan saya kirim. Kemudian modul ajar. Modul ajar ini kalau di K13 disebut RPP. Tapi kami sebut RPP plus. Ini juga sederhana sekali, hanya 6 poin. Terus kemudian kami kecilkan lagi, tahun 2022 hanya poinnya 3. Harus ada tujuan, kemudian ada materi, asesmen. Hanya 3 aja. Bapak Ibu yang ngembangkan di lapangan. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Nah sekarang yang kedua, membagi kemenangan ini sudah cukup jelas antara pusat dan daerah. Terus integrasi komponen dalam rangka kurikulum ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, ini sudah dijalankan. Nah, dapat menjawab tantangan kekinian. Inilah yang kami inginkan, pendidikan di Indonesia. Tidak, Bapak Ibu pilih aja yang mana yang esensial dan ada di lingkungan sekolah. Dan jangan seragam Bapak Ibu, satu kabupaten Cirebon tidak harus sama, sekolah A dan B itu tidak harus sama. Yang cocok untuk siswa Bapak Ibu yang mana? Yang dicocok ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu yang mana? Jelas ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Ini Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru. Ini sudah cukup jelas ya.
Yang nomor satu kami inginkan adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi bukan pada guru lagi, jangan terlalu banyak ceramah juga. Jadi dengarkan anak, cocoknya di sekolah ini apa, kebutuhan anak itu apa. Mungkin untuk mengubah ini agak susah sedikit, pelan-pelan saya yakin pasti bisa. Ini karena ini udah tahun kedua ya Bapak Ibu ya, ini sudah tahun kedua. Kemudian satuan pendidik leluasa merumuskan rancangan pembelajaran, asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang saya bilang. Kemudian profil pelajar Pancasila sebagai penuntun sistem pendidikan di Indonesia. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Boleh lanjut kita. Nah sekarang ini profilnya sudah hafal kan? Hafal tapi belum dilaksanakan semua ya. Ini ya profilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga nanti jadi proyek, makanya proyeknya awal-awal 6 Bapak Ibu ya. Kalau SD proyeknya berapa? Masih ingat Bapak Ibu? 2 dalam 1 tahun, kemudian SMP 3. Itu akan raportnya tersendiri Bapak Ibu ya. Kalau bisa, karena ini yang paling miss Bapak Ibu, masuk ke kelas. Itu sebenarnya nggak boleh. Di luar kelas, gimana caranya nyusun nanti saya akan kasih tahu. Jadi tidak banyak menghabiskan waktu Bapak Ibu dan anak juga. Ambil aja yang di lingkungan sekolah yang mana yang cocok. Apakah ada koperasi sekolah berarti bisa wirausaha, UKM dikembangkan di sana. Cukup jelas ya. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu. Nah struktur kurikulumnya enaknya sekarang Bapak Ibu tidak perlu menghonor ke sana ke sini karena dihitung per tahun. Kalau dulu K13 per minggu kan jamnya. Benar ya? Kalau sekarang per tahun kami bagi 12. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak berpengaruh ke sertifikasi. Karena sudah kami pikirkan bagaimana supaya guru tidak menghonor ke sana ke sini, sertifikasinya aman. Jadi dihitung per jam per tahun ini ditentukan oleh pusat ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian struktur kurikulumnya juga dibagi yang utama rutin di kelas dan proyek ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, nah ini yang untuk SMA. Untuk SMA mungkin Bapak Ibu biar punya bayangan walaupun Bapak Ibu guru SMP atau SD, di kelas 10 tidak ada penjurusan lagi. Kami sebut kelas umum aja. Di situ pelajarannya IPA, gabungan dari fisika, kimia, biologi, dikasih 2 jam per minggu, kemudian 3 bulan terakhir membuat proyek, wajib disebut dengan project inquiry. Kemudian IPS, 4 pelajaran maka 8 jam pelajaran. IPS itu adalah sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Tapi nanti begitu kelas 11, sejarah itu tidak masuk IPS, jadi wajib gitu kan, pelajaran wajib. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, BK di sini peranan penting. Yang memegang peranan penting adalah BK, wali kelas, dan orang tua. Jadi benar-benar komunikasinya ada, kolaborasinya. Lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, tidak menggunakan STEM block karena tidak ada guru SMA enggak Bapak Ibu di sini. Tapi pesertanya mungkin ada SMA, ini masuk jam pelajaran biasa. Tadinya mau blok tidak bagus. Akhirnya ada yang nganggur, nanti juga kan kasihan yang sertifikasi, makanya 2 jam masuk dan 3 bulan terakhir baik IPA maupun IPS menggunakan project inquiry. Itu wajib di situ berkolaborasi. Tidak harus IPA dengan IPA. Misalkan pelajaran fisika bisa, kalau untuk kelas bisa berkolaborasi dengan geografi juga bisa ya. Lanjut. Nah ini jamnya saya bisa lewat, ini jam yang di SMA. Lanjut yang SD juga ada, nanti saya bisa kirim. Lanjut Pak, langsung aja. Nih kayak SMA ya Bapak Ibu, penjurusan kan nanti di kelas di fase F, kelas 11 ya. Itu boleh mata pelajaran. Nah sekarang kurikulum operasional. Ini yang Bapak Ibu yang harus ngerjakan, tapi CP-nya kami dari pusat. Lanjut Pak. Baik, capaian pembelajaran. CP ini kami yang buat di pusat. Ya, CP ini adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, ya, harus dicapai peserta didik pada setiap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Baik usia dini dari PAUD Bapak Ibu, ya, PAUD, kemudian SD pendidikan dasar, menengah, berarti SMP, SMA, SMK. Jadi ini, kemudian CP filenya seperti silabus Bapak Ibu. Silabus yang dibuat pemerintah isinya adalah materi apa saja yang dipelajari selama 1 fase. Misalnya untuk fase E Bapak Ibu, untuk fisika hanya kami kasih 3 bab.
pengukuran. Semua materi ada di fisika, kimia, biologi ada pengukuran kan? Makanya ini sangat penting sekali. Pengukuran, kemudian energi alternatif, itu tidak banyak rumus, karena inginnya tidak banyak rumus. Kemudian pemanasan global, karena ada hubungannya, kenapa kami pilih bab ini? Karena ada di fisika, ada di kimia, dan ada di biologi. Sehingga proyek akhir inquiry-nya berkolaborasi. Nah, agak berbeda, di sini merdeka belajarnya di mana? Di fase F, Bapak Ibu. Misalkan kalau fisika, kami kasih materinya poin-poinnya ini. Tergantung guru pada saat menyusun kos mau dipakai di kelas 11 yang mana, kelas 12 yang mana. Baik itu untuk IPA, IPS, dan yang lainnya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi guru benar-benar harus berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi tidak ada egonya, oh saya mau pilih ini, nggak bisa. Harus menyesuaikan dengan keadaan siswa juga. Jamnya cukup banyak Bapak Ibu, 5 jam dikasih per minggu. Nah kemudian untuk ini yang untuk fisika di fase F ya, itu kalau untuk yang poin-poin kami penting di fase F itu yang untuk kelas 11-12 adalah vektor, kinematika, dinamika gerak lurus, usaha dan energi, momentum dan impuls, dinamika gerak rotasi benda tegar, fluida statis dinamis, getaran harmonis, gelombang. Terus termodinamika, listrik statis, dinamis, medan magnet, induksi, sampai harus bolak-balik, kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, teori relativitas muncul lagi, teori kuantum, radioaktivitas, dan gerbang logika. Jadi ini biar, kenapa kami poinnya materi ini, supaya nyambung pada saat kuliah di perguruan tinggi. Jadi tidak berat untuk siswa, mereka sudah punya dasarnya, nanti di perguruan tinggi tinggal mengulang. Jadi ada kesinambungan antara SMA dengan perguruan tinggi. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Apa saja komponen dari CP? Yang pertama adalah rasional pembelajaran mata pelajaran fisika atau IPA kalau SMP ya. Kemudian kalau SD juga IPAS kalau SD. Kemudian tujuan pembelajaran mata pelajaran fisika atau IPA atau IPAS ya. Kemudian karakteristik mata pelajaran. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran di fase E atau F untuk SMA, di SMP fase apa Bapak Ibu? D. Dan di SD kelas 3, 4 fase B dan fase C. Nah sekarang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dulu biasanya terpisah nilainya ya Bapak Ibu ya, sekarang jadi satu. Jadi nggak berat, raportnya sederhana sekali tergantung sekolah mau model apa raportnya, dikasih kebebasan. Nah sini Bapak Ibu, agar CP tercapai maka dituangkan dalam perangkat ajar yang saya sebut dengan tadi apa? ATP, alur tujuan pembelajaran dibuat oleh guru. Kemudian modul ajar dibuat oleh guru, tapi kalau tidak sanggup, belum siap, katakanlah baru tahun kedua ya Bapak Ibu, atau di Ibu baru tahun ke-1, belum siap, boleh ngambil dari yang pemerintah. Kalau nggak tahu linknya nanti saya akan kasih linknya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ATP. ATP-nya sederhana sekali sekarang Bapak Ibu, ini. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, di dalam fase secara utuh ya Bapak Ibu ya, dan menurut urutan pelajaran sejak awal hingga akhir satu fase, disusun oleh guru seperti silabus guru. Udah biasa kan bikin dulu silabus, ini silabus guru lebih sederhana dari yang dulu. Silabusnya terdiri dari nama penyusun, ada berapa orang, kalau 2 cantumkan di sana, kemudian institusi, kemudian fasenya. Kalau SMP gampang kan, fasenya fase ya. Kemudian CP-nya Bapak Ibu tinggal copy paste ya. Kemudian elemen CP-nya juga elemen pemahaman sains dan elemen keterampilan proses. IPA dan IPS hanya 2 elemen kami buat, tidak banyak. Bahasa Indonesia ada 4 elemen. PKN ada berapa? 5. Nah itu mulai banyak. Kemudian bahasa Inggris 5 atau 4? 4 ya. Nah itu yang banyak. Paling sederhana adalah IPA dan IPS. Tadinya IPS 3 Bu. Akhirnya ngikut ke IPA 2 fase. Tidak berat ya. Nah tujuan pembelajarannya Bapak Ibu lihat mau ke apa?
Bisa lihat juga di CP. Di CP apa sih pinginnya supaya tercapai, kita bikin. Kemudian alur tujuan pembelajarannya. Tetapi Bapak Ibu juga harus membuat infografis. Alurnya, kelihatan ya. Yang mana kira-kira yang tidak tercapai tinggal dicontreng. Oh ini belum tercapai, harus diulang. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau IPA di SMP berapa jam Bu seminggu? 5. Oh udah cukup waktunya. Bisa dengan praktek juga kan? Ya, bisa bikin apa? Pra-project kecil-kecil boleh yang ada dekat sekolah. Lanjut Pak. Nah ini contoh yang SMA. Ini kan capaian pembelajaran kan tinggal copy paste ya Bapak Ibu ya. Copy paste, terus lanjut yang Bapak Ibu buat. Cukup jelas yang ini ya. Lanjut Pak, sedikit. Nah ini yang terbaru. Yang kami buat 2022. Elemen CP Bapak Ibu tulis apa saja. Kemudian tujuan pembelajarannya harus Bapak Ibu, kemudian alur tujuan pembelajarannya harus. Ini sederhana sekali, ATP-nya sederhana, hanya 3 poin, 1, 2, 3. Cukup jelas ya? Kalau nggak keburu mungkin nanti bisa di-share nggak? Bisa ya? Bisa di-share ya? Ya, jadi nggak usah nyatet ya, biar nggak pecah, biar fokus ya. Lanjut Pak. Nah ini, infografisnya, saya bikin seseni Bapak Ibu lah kan jago-jago IT ini, saya lihat gurunya masih muda-muda loh, harus jago bikinnya ya, semenarik mungkin lah, bikin poin-poinnya, gimana alurnya. Ini contohnya yang kami buat. Lanjut. Ini contoh yang kedua, modelnya kayak gini, terserah ya. Lanjut. Nah ini modul ajar. Ini poin pentingnya di pengajaran di kurikulum Merdeka. Modul ajar ini adalah perangkat ajar yang dipadankan dengan RPP+. Awal-awalnya diprotes Bu, karena 22 poin kan. Akhirnya kami sederhanakan 2022 jadi 6. Kemudian terakhir karena 6 masih banyak katanya kami buat jadi 3. Jadi poin tapi yang bagus sebenarnya 6 Bu, karena sudah saya iris dari 22 jadi 6. Kemudian nama, institusi, fase kan tinggal ngambil kan. Bisa kan fase apa, estimasi waktunya mau berapa jam, udah tinggal ada, ngambil. Kemudian dimensi profilnya yang cocok di materi itu apa, nggak usah semua, nggak usah 6-6-nya, kasihan lagi juga, gurunya juga capek nanti kan, 3 paling banyak ya. Kemudian elemen dan capaiannya, ini ada tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, asesmen, itu yang tadi saya bilang, boleh Ibu ringkas. Nah lanjut Pak, ini contoh saya bikinkan. CP tinggal copy paste, benar ya? Paling nanti lanjut Pak. Nah ini yang sederhana kami buat. Tetap ada elemen pemahaman, kemudian elemen keterampilan ya. Nah Ibu mau apa di sini? Munculkan. Cukup jelas ya? Jadi lanjut Pak. Nah ini yang terbaru Bapak Ibu diminta ada kriteria keterampilan capaian, evidennya di sini. Evidennya harus Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak Ibu mau munculkan di modul ajar, tapi ada di catatan Ibu. Ibu ingin apa di evidennya? Baru munculkan di asesmen awal, proses, kemudian catatannya apa. Cukup jelas ya? Lanjut Pak. Nah ini asesmennya. Pendidikan dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Harapan saya pada saat ujian, masih ada apa ujian akhir, mau kenaikan apa namanya? Nggak usah semua bab ya, kayak dulu. Pilih aja bab yang mana, supaya tidak ngomel lagi guru, nilainya jelek. Ya Bapak Ibu yang salah bikin soal terlalu banyak. Pilih babnya. Pilih babnya yang mana, tapi kesepakatan pada saat kos ya, membuat kos. Supaya tidak berantem lagi di akhir ya. Pilih, mau bab mana? Biasanya diulang semua ya, kasihan anak, Bu, Ibu juga kasihan bikin soalnya pusing kan. Nah kalau 1 bab atau 2 bab kan gampang kan. Proses kan di sini yang kita nilai adalah proses, tidak mengejar nilai kan. Proses sudah bagus pasti bagus hasilnya. Nah gimana kalau anak yang nggak pintar sekali dengan yang pintar sekali, gimana caranya? Lihat proses menilainya itu agak beda. Kan kalau dulu ada KKM kan. Nah sekarang boleh kesepakatan di sekolah untuk jaga nama baik nama sekolah, kesepakatannya mau berapa nilainya? Boleh, itu bikin perjanjian. Tapi tolong pesan saya, jangan semua bab diujikan pada saat mau kenaikan kelas, ujian akhir itu ya. Pilih aja. Salah ya, selama ini ya, salah ya. Nah ubah, jelas ya, itu yang saya udah dengar sebenarnya, makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu.
supaya ibu tidak kesel, udah capek bikin soal, nilainya jelek, remedial nggak akan mungkin. Sekarang sebenarnya nggak perlu ada remedial asal prosesnya per bab, ya jelas ya. Dan banyak libatkan siswa, jangan terlalu banyak ibu yang ceramah nanti ya. Nah ini, laporan kemajuan belajar, laporan proyek ini beda Bapak Ibu. Raportnya beda, proyek di akhir tahun biasanya dikasih, karena 3 SMP, 2 SD ya. Kemudian ekstrakurikuler tetap ada, karena nanti masuk perguruan tinggi kan ada jalur prestasi Bu. Ya, selain nilai rata-rata semester 1 sampai 5 untuk SNBP-nya, jalur prestasi juga dilihat nilai jurusannya, kemudian dilihat prestasi anak. Nah, tingkat kehadiran tetap berlaku. Asesmennya sebenarnya ada 3. Diagnostik kan Bapak Ibu bisa, itu nggak usah dicatat ya. Oh ini anak bisa, ini kurangnya ini. Formatif yang saya bilang, ulangan harian atau gimana, tidak harus selalu ulangan ya Bapak Ibu ya nilainya. Jadi sumatif. Nah ini yang saya bilang, sumatif ini biasanya semua bab kan, jangan. Tolong ya, 2 bab itu udah banyak loh Bu. Ya, kalau mau 1 bab pasti hasilnya bagus dan tidak ngomel dan tidak kecewa. Ya. Baik. Kemudian untuk sekolah penggerak yang ditemakan adalah proses. Jadi Bapak Ibu harus komunikasi benar dan kenal anak. Jelas ya? 1 kelas berapa? 36. 32 tuh, apalagi sedikit 32 bisa ya? Bisa ya. Kalau SMA negeri yang 36. Lanjut. Nah ini project. Lanjut. Nah ini project inquiry yang saya sebut, yang berkolaborasi. Ini untuk di SMA. Kalau di SMP kan enak, kan guru IPA sendiri ya, kalau guru IPA SMP. Ya, ngajar fisika, kimia, harus jago. Makanya nanti ada magister pengajaran IPA. Nah, udah, nanti pasti canggih-canggih lah guru-gurunya nih lulusan magister pengajaran IPA ya. SD juga boleh Pak ikut magister? Tuh, boleh SD ya. Karena setahu saya guru IPA SMP kebanyakan dari jurusan biologi Pak. 65% saya udah keliling nanya ya. Lanjut. Ini yang terakhir. Nah, ini apa saja? Ini yang perlu Bapak Ibu lihat. Ini inquiry bergabung, elemen pemahaman, elemen keterampilan hanya 2. Enak di SMP hanya 1 kan gurunya, ke SMA Bu, tarik ulur ya. Di situ benar-benar kolaborasi. Lanjut. Nah, ini proyek akhir nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini yang miss di lapangan ya. P5, benar ya? Jumlah jam pelajarannya kan dikurangi, tidak ada tambahan jam kan? Nah itu Bapak Ibu, bagaimana caranya materi selesai, kemudian proyek jalan. Proyeknya jangan masuk kelas, kasihan anak pulang jam berapa nanti? Kalau masuk, jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, ini Bapak Ibu, kegiatannya jam pelajaran untuk setiap mapel dialihkan karena tidak ada penambahan jam. Sudah diasumsikan esensial dari seluruh mata pelajaran akan dipelajari juga melalui proyek. Jelas ya? Jadi tidak ada pengulangan lagi di proyek. Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah ada gambaran dari awal pada saat nyusun kos, proyeknya mau ini, oh ini jangan diulang lagi di pelajaran. Jadi tidak hilang materinya. Jam Bapak Ibu, jelas ya? Lanjut. Ini, saya kasih contoh aja. Semua mapel dipotong Bapak Ibu ya. Misalkan saya pakai di SMA, karena saya dulu ngajarnya di SMA ya. Misalkan kelas 10 di sekolah SMAA ada 6 rombel. 1 rombel isinya 30. Berarti kali 6 180 siswa. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang pembagian proyeknya ada 15 guru di sekolah Ibu. Bagi 15. Misalkan kalau ada 30 bagi 30. Kalau bagi 15, di guru kelasnya Bapak Ibu dapat 1 kelompok 12 orang. Jelas ya ini ya. Nah sekarang setiap 3 rombel ada 1 koordinator. 1 koordinator dikasih 2 JP. Nah dijumlahkan, jangan banyak-banyak ngajar, kalau 24 kan bisa kan. Sertifikasi tidak hilang kan, itu lihatnya ke sana. Nah tiap minggu 6 JP berarti. Kalau 3 ini ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang mempunyai 2 koordinator proyek bisa diakui beban kerjanya untuk dapodik. Jadi tidak dirugikan ya. Kegiatan proyek P5 ini
tidak berbasis mata pelajaran. Disinilah diminta guru-guru berkolaborasi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini diminta egonya diturunkan sedikit, tidak ada guru senior dan guru junior ya. Kegiatan ini sudah tidak ada penambahan JP, diasumsikan bahwa kompetensi esensial dari seluruh mata pelajaran akan dipelajari melalui proyek. Nah, itu kesepakatan. Disitulah perlunya diskusi dengan teman, ini cocoknya yang mana, judulnya mau apa. Kalau tidak mau keluar sekolah, tidak mau capek, yang ada di sekitar sekolah apa yang bisa diangkat? Misalkan ada koperasi, angkatlah koperasi. Berarti bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi, matematika masuk di sana. Berarti bisa 3 guru ya, IPA. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada sungai nggak di sekitar sana? Sering banjir nggak? Nah itu dijadikan. Karena ada judul yang kami beri di P5-nya, ada 6. Kami akan lihat 2 tahun ini, yang mana yang paling diminati. Nanti akan kami ganti lagi judulnya untuk tahun depannya. Gitu, Pak, ya. Lanjut. Nah ini proyeknya. Yang cocok yang mana untuk di sekolah Bapak Ibu? Kelihatannya yang paling cocok 3, 4, 5, 6 ya Bapak Ibu. Yang paling gampang yang mana? Yang paling banyak dipilih tuh kalau saya lihat kreatif, ya UKM ya. Tari-tarian juga bisa di sini, seni bisa masuk ya. Jadi tidak perlu biaya banyak, jangan yang wah-wah, kasihan siswa juga, kasihan ibu juga ya. Cukup jelas ya? Ini judulnya. Yang paling banyak dipilih 3, 4, 6. Ya. Itu memang paling banyak ya. Kalau nomor 1 PAI bisa masuk, PAI bisa berkoordinasi dengan siapa? Nomor 1. PKN bisa, sosiologi, oh sosiologi nggak ada ya. Oke, SMA itu ya. Ya yang ikut di daring bisa ya. Bisa ya. Bisa Pak. Bisa Pak, bener. Diajarin apa, disuruh apa anak gitu ya. Jelas ya Pak ya. Sosial budayanya juga bisa kan di sini dengan seni. Lanjut. Ini tujuannya, ini ya Bapak Ibu contoh yang saya kasih. Ya, bisa dipakai boleh enggak gitu, ini hanya contohnya kami kasih. Lanjut Pak. Nah ini di share Pak, tenang aja Pak. Ini kalau di SMP nanti ada, di SD jamnya juga ada, berapa jam pelajaran dalam 1 tahun ya. Ini saya yang hafal, yang saya bikinnya SMA, setahun dihitung nanti dibagi. Kan setahun cuman SMP 3, SMP 2 ya. Bikin aja Pak, kalau enggak suka ada ke daerah-daerah enggak lingkungan? Waktunya masih cukup ya Pak? Masih ya? Ke daerah-daerah bisa ya, masih bisa. Suka ada apa sih, terjun ke masyarakat, ada enggak itu? Ada, nah itu dipakai. Bagus banget itu. Iya, itu bisa dipakai Bu, judulnya nanti. Lanjut Pak. Nah ini mulai dari tahap awal pembuatan proyeknya ya. Temanya mau apa, kemudian pemberian opsinya tema apa, penentuan topik apa, ada tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Cukup jelas ya? Kan anak-anak beda kan ininya, ada yang baru berpikir, kita harus bimbing mereka di sana. Lanjut Pak. Nah ini rapotnya sederhana Bapak Ibu. Mau bikin kriteria, ini contoh yang saya kasih. Kriterianya ini yang SD Bapak Ibu. Deskripsinya, pelajaran apa yang dia paling unggul. Nggak usah banyak-banyak deskripsinya, yang ke bawah, yang apa yang belum dikuasai. Itu aja, sederhana aja ya, bikin raport, jangan rumit-rumit kayak dulu ya. Jadi cukup 1 lembar, bisa ya? Oke, baik, lanjut. Nah ini pengajaran inovatif, nah ini di sini Bapak Ibu guru diminta pelajaran yang inovatif. Ciri-ciri, nah ini. Pembelajaran di kelas lebih merdeka, ya. Guru diberi kebebasan untuk merancang pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Jadi kami tidak dikte lagi, mau kayak apa, sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Nilai tes bukan menjadi tujuan pembelajaran, ini harus dipahami. Sehingga pembelajaran tidak berfokus pada skor tes. Tetapi kan sekolah punya apa ya, karena sudah terbiasa dengan KKM, pasti kepala sekolah masih gitu ya, pasti ya. Pokoknya gini. Nah, kesepakatan aja pada nyusun kos mau berapa.
Kita lihat kondisi anak, tapi kondisi Bapak Ibu juga memberi soalnya jangan terlalu susah-susah. Karena ada guru yang senang kalau buat soal nih, kalau nilai anaknya jelek, bangga banget ya. Itu yang salah, itu yang harus diubah. Benar-benar harus dirubah itu. Senang banget kalau guru anaknya nilainya jelek, senang. Kalau nilai anak-anaknya bagus, apakah soal saya jelek? Terlalu gampang. Nah ini selalu mereferensikan ke diri guru kan. Coba sekali-sekali mereferensikan ke anak. Ada anak kan mungkin, apakah anak ini datang ke sekolah sudah sarapan atau belum, sudah mandi atau belum? Memang ada Bu. Saya pernah ngajar di STM Bandung, nggak mandi. Kan orang tuanya nggak mampu juga, nggak sempat, bangun kesiangan, lari aja cuci muka langsung. Saya nanya, udah sarapan belum? Saya suruh makan ke kantin, biar bisa pelajaran masuk, selang gitu aja. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ciri khas pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah proses. Rupanya udah bagus banget ini, kurmernya udah jalan ya Bapak Ibu ya. Terus pendidikan berbasis apa Bapak Ibu? Kami inginkan pendidikan berbasis penelitian, proyek ya. Sedang banyak digalakan oleh pemerintah. Karena kelemahan kita mungkin di perguruan tinggi ya Bapak ya. Bikin jurnal juga berat kan untuk mahasiswa, proceeding juga berat ya Bapak Ibu ya. Nah ini, di sini mulai dari SD kelas berapa tadi saya bilang di fase apa? Fase B dan C. Mulai ya Bapak Ibu ya, bikin kecil-kecil aja, nggak usah yang ini. Suruh dia foto sungainya, kenapa airnya coklat, tiba-tiba jadi warna merah kalau ada pabrik ya. Ada kan itu? Iya, ada tiba-tiba warna biru, apakah itu bagus untuk tanaman? Nah itu bisa jadikan proyek. Kemudian sekarang ada transformasi seleksi nasionalnya agak berbeda mulai tahun ini Bapak Ibu. Jadi tidak berbasis kepada konten materi tetapi ke penalaran. Jelas ya? Nah ini. Nah bahkan saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu masuk perguruan tingginya. Langsung Pak. Ini masih sama, jalur prestasi, jalur tes dan jalur mandiri. Yang berubah tahun ini di nomor 2 ya, di jalur tesnya, tidak lagi ke materi lagi seperti tahun kemarin, ke materi tapi berkolaborasi, tidak seberat tahun kemarin karena harapan kami di kementerian juga ingin anak-anak SMK bisa bersaing. Anak SMK kan materinya tidak berat kan, mereka tidak dapat kan. Tetapi begitu dia ke praktek, udah mereka menguasai. Memang harapannya ke vokasi anak-anak SMK. Tapi kan ada 1-2 anak pingin juga perguruan tinggi negeri ya, itu. Nah lanjut Pak. Ini Bapak Ibu, SNBT tahun ini berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Di sini benar-benar guru harus benar-benar berkolaborasi di SMA-nya. Mulai sebenarnya saya pinginnya dari SD, SMP, SMA, jadi terbiasakan berkolaborasi. Isinya ada 2 macam teks. Yang pertama adalah tes potensi skolastik, ini kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, membaca dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Yang terakhir itu adalah matematik lebih cenderung. Tapi matematikanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan disuruh ke pasar, belanja, beli gula, dikasih potongan berapa persen, suruh ngitung. Ya, cukup jelas ya? Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus rubah. Literasi dan numerasi. Ini ada meliputi literasi dalam bahasa Indonesia. Tolong nanti di bahasa Indonesia ini jangan bayangannya pelajaran bahasa Indonesia kok, disinilah masuk IPA dan IPS-nya. Ya. Kemudian literasi bahasa Inggris kayaknya lebih cenderung ke TOEFL Bapak Ibu. Kayaknya SMP sudah mulai kenal TOEFL ya anak-anak ya. Bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris di sini? Ada ya? Oh ada ya Pak ya? Oh ya. Kemudian di penalaran matematika, bercerita banyak di sini, ada hubungannya juga dengan IPA, nanti akan muncul soalnya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya, ini tahun, mungkin atau putra-putrinya, ada yang SMA mau masuk, ini modelnya. Ya. Lanjut. Nah, asesmen. Dalam rangka menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan menyelesaikan soal ini, maka satuan pendidikan akan berkolaborasi untuk melakukan asesmen. Jelas ya Bu ya? Yaitu asesmen literasi membaca
pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, ya. Kemudian asesmen numerasi menggunakan matematika. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, lanjut Pak. Ini pengembangan soal literasi membaca. Ini yang poin penting ya Bapak Ibu harus kuasai. Aspek penting dalam pelaksanaan asesmen literasi membaca adalah ketersediaan teks. Bapak Ibu juga harus biasa membuat teks juga ya. Atau bacaan yang akan digunakan sebagai stimulus. Dalam penyusunan soal, mampu mengukur sekaligus menemukan kecakapan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, berkomunikasi, berani ngomong anak-anak, suruh aja ke depan ya, berkomunikasi kreatif, dan inovasi, dan berkolaborasi. Jelas ya Bapak Ibu ya, ini 4 poin yang benar-benar harus Bapak Ibu kuasai, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA ya. Nanti begitu anak-anak masuk perguruan tinggi tidak akan berat lagi. Jelas? Dan beban juga dosen di perguruan tinggi tidak berat lagi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, kalau numerasi meliputi apa saja? Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, ini akan teringat terus oleh anak kan, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu yang meliputi yang tadi sudah saya jelaskan, personal, sosial budaya, dan saintifik. Lanjut Pak. Nah ini kompetensi peserta didik, apa yang diharapkan dari peserta didik? Kompetensinya, kompetensi dan kecapakan yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal adalah literasi membaca dan numerasi yang meliputi. Cukup sederhana Bapak Ibu sebenarnya. 4. Kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Itu jelas harus ya. Yang kedua, kecakapan berkomunikasi. Ini yang paling takut. Coba kalau anak disuruh ngumpul seperti kemarin, saya di SMA 14, suruh bertanya nggak berani yang ngangkat tangan, takut dibully oleh temannya. Tolong budaya itu mulai dihilangkan supaya berani bertanya. Jadi kita sebagai pendidik kan nggak tahu yang mana yang tidak tahu anak. Takut disangka bodoh mungkin, dibully oleh teman atau disangka sok pinter. Nah itu, tolong saya pesan ke Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak berani bertanya, berani berkomunikasi. Kecapakan kreatif dan inovasi. Ini pasti bisa ya Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu juga. Nah sekarang yang terakhir, kecapakan berkolaborasi. Mulai diajarkan juga, bukan hanya guru, siswa juga diajarkan berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Yang kurang diajarkan dengan yang lebih pintar, tapi tidak kelihatan supaya enak pengajarannya ya. Lanjut Pak. Oke, selesai. Sekarang saya akan buka, ada tanya jawab boleh. Kalau sudah jelas, ya usah tanya jawab. Tapi kalau yang kurang jelas boleh. Silakan Bapak Ibu. Atau yang ikut daring juga kalau ada yang mau tanya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Arum, saya dari SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. SMA? Ya, SMA. Kebetulan saya juga mengajar fisika Ibu di SMA, berarti kan nanti fase F. Kebetulan sekolah kami itu akan menyelenggarakan kurikulum merdeka itu baru akan kurmer tahun pengajaran yang baru. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah tadi saya lihat materi di kelas fase F ya. Itu kan banyak sekali, apakah itu harus diselesaikan semua dalam satu fase yang tadi banyak sekali ya. Ataukah memang dipilih seperti yang tadi fase E? Karena tadi saya lihat materinya juga masih banyak Ibu dari kelas 11 dan 12, apakah itu diselesaikan semua? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ketika tahun kelas 10 nih di awal, apakah berpengaruh ke penalaran kritis siswa ketika dia itu di SMP kan masih belum nih kurikulumnya masih 13 yang terbaru gitu kan, kemudian berubah menjadi kurikulum merdeka, apakah ada kayak maksudnya perbedaan yang signifikan untuk anaknya kayak gitu ya, berbeda penalaran atau bagaimana menurut pengalaman dari Ibu gitu. Saya sangat tertarik Ibu karena kebetulan sama-sama fisika ya. Terima kasih. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Kan kami buat di
kelas 10 babnya fisika, terutama fisika ya, gunanya fisika, pengukuran, kemudian pemanasan global, energi terbarukan. Pengukuran kan dapat juga di SMP. Cuman di SMA kami kembangkan. Makanya yang sudah berjalan kurikulum Merdeka, pengukuran itu selama satu semester baru selesai. Karena pengukuran selama ini kan mungkin bayangan Ibu hanya ada mikrometer, jangka sorong, apalagi neraca Bauhaus. Tidak, sekarang pengukuran yang kami kasih, buku yang kami keluarkan, memang kebetulan saya juga nulis di Erlangga, kemudian ada buku dari pemerintah, sudah kami review. Jadi nanti buku dari Erlangga itu sebagai pendamping buku pemerintah. Memang buku pemerintah tidak selengkap, karena masalah maaf dana. Iya, memang jujur. Nah, kalau yang itu memang ada tidak kendala buat anak-anak, karena sederhana banget. Sederhana, dia juga sudah mengenal sedikit pemanasan global di SMP, udah disinggung dikit, sudah ada. Jadi ada kesinambungan, karena sudah saya lihat pada saat saya nyusun CP, saya udah lihat ini nyambung dari SMP ke SMA. Karena selama ini kan gapnya putus kan, begitu masuk SMA penjurusan IPA kan, anak banyak yang stres, orang tuanya pingin anaknya IPA, anaknya pingin ke IPS, orang tua nggak setuju, ego juga antara ego orang tua dan itu kasihan anak, guru juga setengah mati ngajarinnya. Ada anak yang mogok, ada yang nangis. Benar kan? Itu terjadi di SMA. Karena saya juga guru SMA, Bu, dulu lama banget ya. Saya pensiun 2015. Guru SMA ya. Jadi saya paham, makanya pada saat saya diminta oleh kementerian menyusun CP, saya tuangkan di sana. Begitu di kelas 11 memang banyak. Bu, lihat di fase F memang banyak, tapi kan 1 minggu 5 jam. Ibu pilih. Tapi poin-poin esensialnya wajib. Vektor penting banget, itu harus detail banget Ibu mengajarkan karena itu nyambung ke perguruan tinggi dan nyambung di listrik, medan magnet, gelombang pokoknya yang ada gelombang baja elektromagnetiknya itu nyambung vektor banget. Kalau di SMA itu lemah, kasihan pada saat kuliah. Apalagi kalau dia ngambil teknik kan itu berat banget bebannya. Kenapa saya pasang? Kalau saya kebetulan saya nyusun juga buku di Erlangga, kelas 11 sudah keluar, Bu, Ibu bisa cari nanti. Itu lebih lengkap dari pemerintah. Memang pemerintah udah bilang, kebetulan yang nyusun fisika SMA di pemerintah, saya pengarah materinya memang dibatasi oleh pemerintah, hanya boleh 300 halaman, bab-bab banyak yang dibuang. Ya, tenang aja Bu, nanti teori kinetik nggak ada lagi, hilang. Alat-alat optik hilang di SMA, turun ke SMP ya, berat dikit guru IPA SMP ya, nggak apa-apa, biar berkembang. Nanti ambil S2 di sini pengajaran ya. Iya benar. Kalau itu diambil keren loh, pasti Bapak Ibu jadi guru keren banget, bisa nyurun buku lagi. Terus bab 1 saya di kelas, saya pakai ya, saya bocorkan sedikit buku isi bukunya. Kalau yang kelas 10 kan udah nggak masalah. Kelas 11 saya ambil vektor. Kinematika, di kinematika itu isinya adalah gerak lurus, gerak melingkar beraturan, parabola. Kenapa saya kasih parabola? Kan sudah ada di vektor. Di matematika pun sudah ada trigonometri, jadi nggak berat lagi guru fisika. Jelas ya? Di bab selanjutnya, dinamika gerak lurus. Di situ ada hukum Newton 1, 2, 3, sampai gaya gesekan, sampai penerapannya. Kalau Ibu nggak ini, boleh anak kan tidak ada. Tinggal anak bisa latihan sendiri. Terus ada dinamika gerak rotasi benda tegak, usaha dan energi, impuls momentum, itu kan bersambungan. Kuatkan di pengukuran. Kalau itu kuat, wah gampang banget masuk bab itu, Bu. Anak udah tahu kan dari dimensi, oh ini impuls momentum, oh ini hukum Newton 2. Asal Ibu benar-benar ngajarnya, makanya SMA 71 Jakarta, WA ke saya, SMA 28 Jakarta, Bu, saya meneraskan materi pengukuran dari buku Ibu 1 semester. Karena memang harus berkembang. Pengukurannya kan kemarin COVID pakai apa kalau ke supermarket ditembak kan termometernya, enggak termometer gini lagi kan. Nah itu jadi ajarkan berkembang. Kita juga sebagai guru harus berkembang juga. Kemudian ada getaran di pemerintah kan nggak dimunculkan getaran, padahal getaran penting. Alasannya sudah dikasih di SMP. Di SMP kan hanya sekedar. Nah itu saya munculkan getaran, elastisitas itu jadi 1 bab. Kemudian gelombang, di situ ada gelombang berjalan, gelombang bunyi, gelombang cahaya 1 bab. Terus lidah statis dinamis 1 bab. Kan yang dinamis nggak terlalu banyak kan? Bisa. Kemudian termo, itu kelas 11. Bisa, saya udah ukur 5 jam dalam seminggu. Ada pra-project,
Ada juga gimana cara trik Ibu. Di situ dihitamkan Ibu ngajar ya. Kelas 12 baru masuk. Listrik, statis, dinamis, medan magnet, kemudian fisika modern masuk yang tadi. Kemudian gerbang logika, belajar lagi sedikit elektro ya. Nah itu. Nah, di gerbang logika nggak sulit, ada not, nor gitu kami munculkan lagi. Ya, belajar lagi nggak apa-apa. Jelas ya? Supaya nyambung Bu ke perguruan tingginya. Jadi nggak putus gitu. 5 jam cukup nggak? Seminggu? 5 jam cukup, bisa sekali masuk 1 bab selesai. Asal kita tepat poinnya ya aja. Nggak usah semua dijelaskan, penting anak kan udah dapat dasarnya juga di SMP. Jelas ya Bu ya? Cukup jelas yang saya jelaskan tadi? Baik. Ada lagi? Oke, makasih Bu Laksmi. Oh, Mungkin di Zoom ada yang ada yang angkat nanya? tangan. Coba Oh, siapa, ada yang Pak? angkat tangan. Yang raise hand ya. Mungkin silakan. Siapa? Silakan Pak, yang Zoom. Pak Safrudin ya. Pak Safrudin. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak, pagi. Selamat pagi. Ya, saya dari Kabupaten Serang, Bu, dari SD. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya mengucurkan berikutnya. Di SD itu ada pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA. Kendala di SD itu yang anak-anaknya masih belum bisa membaca, gitu Bu. Ya, ada hampir semua pasti punya hal kendala seperti itu. Teknik dan strategi untuk anak itu bisa mengikuti pelajaran itu. Ada teknik dan strategi yang juga yang dari Ibu lah gitu tuh tekniknya. Selain ya di luar jam pelajaran gitu Bu. Selain bimbingan khusus. Ada enggak gitu. Terima kasih Bu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Untuk anak yang belum bisa membaca itu di kelas berapa Pak? Kelas 6. Anak-anak ini ada di kelas 6. Bapak mungkin ada di sekitar sekolah Bapak untuk masuk pelajaran IPA di kelas 6 materinya apa mau dimasukkan kesepakatannya? Masih ada Salah satunya masalah yang global, Bu, yang apa ya? Terjadinya siang dan malam. bisa nggak bisa membaca ya tadi? Baik ini aja Pak. Bapak bisa jelaskan terjadinya siang dan malam hari itu kan bintang. Yang berputar itu kan sebenarnya bumi. Mungkin Bapak ada alat global nggak? Global ya? Global ada nggak di sekolah? Itu masih lihat anak berarti dia masih dalam bentuk visual kalau nggak bisa baca kan? Lebih ke visual. Bapak tunjukkan alat puter. Ini masih dalam satu garis. Kenapa bisa siang dan malam? Bapak bisa nggak gambarkan ini matahari, terus bulan, bumi, posisinya? Atau kalau enggak bikinkan, kalau Bapak bikin gambar, kalau dia susah membaca, bikinlah dalam bentuk gambar warna merah itu pakai matahari, warna biru mungkin kita pakai bumi, warna apa yang cocok bulan? Kuning bulan. Bapak yang atur. Jadi Bapak bikin, kalau dia berputar sekian, apakah dia atau malam? Bisa Pak. Bapak bilang matahari itu adalah bintang yang mengeluarkan sinar. Mungkin itu aja caranya bercerita, biar nangkep. Bintang yang mengeluarkan sinar dengan sendirinya. Bulan, dia hanya menerima sinar dari matahari. Bapak ceritakan dulu sedikit ilustrasinya. Kemudian Bapak gambar, bisa Bapak putar itu nanti Bapak bikin gambar aja kan bisa diputar ya Bu. Kalau nggak salah ada alat peraganya, putar aja Pak. Di situ Bapak diminta kreatif. Jadi anak akan nangkep, dia akan nangkep dengan pola pikirnya karena dia lihat faktanya ada gitu Pak. Gambarnya ada, bisa dia lihat visualnya. Cukup jelas ya Pak?
Sudah Bu, cuman kami kendalanya, kami sudah mencoba mempraktekkan dengan menggunakan bola gitu ya, bola dan senter. Ya. Nah kami tidak ada glove gitu ya, artinya sehari-hari lah gitu ya. Atau gini aja yang saya tadi sarankan, bikin bulatan Cuma kertas warna kendala merah, kemudian bumi warna biru, terus bulan warna kuning. Bapak bikin kan bisa diputaran gitu kan? Bisa, diputar gitu aja Pak. Bapak kreatif bikin alatnya, kalau nggak ajak anak yang buat alatnya. Kan nggak mahal Pak bahannya itu. Atau pakai, boleh bola-bola dispidolin Pak. Ini ada usul juga dari guru-guru tuh Pak. Ya. Cukup jelas ya Bapak? Bilang. Oke, Baik, lanjut tadi. Terima kasih. Ada yang dari sini? Oh iya Oke. Pak. Oh ya, maaf Bu. Gantian. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Sinta Rengganis, perwakilan dari MGMP IPA SMP Kabupaten Cirebon. Suatu kehormatan untuk kami Ibu mengikuti gelar acara ini dengan yang Ibu paparkan tadi. Di sini ada sebetulnya banyak sekali pertanyaan Ibu ya. Jadi kalau mewakili MGMP Kabupaten Cirebon, kerjasama dengan ITB ini bisa terus bersinergi ya, continue, karena memang kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga sangat didukung Bu. Jadi inginnya nanti forum MGMP itu pembicaranya justru dari praktisi-praktisi kampus gitu. Jadi lebih nyambung gitu, karena ketika pemahamannya parsial tidak menyeluruh, akhirnya muncullah pemahaman dan aplikasi yang kurang tepat Bu. Seperti tadi yang Ibu kemukakan, P5 betul, kami di awal masih sangat kolab ya. Tapi merdeka belajar, tapi segala sesuatunya harus seragam. Merdekanya di mana? Nah seperti itu. Jadi nanti mohon kesediaan dari pihak ITB, kami menginginkan adanya MOU Bapak Ibu, terutama dengan MGMP Kabupaten Cirebon, supaya kemampuan-kemampuan mengenai saintis itu bisa selalu berkembang gitu ya. Walaupun kami di SMP, ketika kita tahu oh di SD seperti ini, di SMA seperti ini, kami yang ada di posisi tengah, jadi bisa ke sana kemari gitu ya. Kami paham yang di SD sudah diajarkan apa, dan nanti kami juga bisa tahu apa yang dituntut di SMA. Nah, tadi ada titipan pertanyaan juga Bu, yang agak masih sedikit kami kurang paham itu untuk di rapotnya Bu. Ya, di rapot ketika ada dalam deskripsi nilai itu ada yang sudah dikuasai dan ada yang belum dikuasai gitu tuh Bu. Ketika anak nilainya sudah maksimal gitu ya, sudah mencapai nilai maksimal, apakah tetap harus dicantumkan yang belum dikuasainya apa? Seperti itu Bu. Kedepannya yang terpenting sih hubungan nanti MOU dengan pihak ITB, kami sangat tunggu Bu dengan MGMP IPA Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kalau rapot kami yang diputuskan kemarin oleh kementerian dibebaskan oleh sekolah. Kalau Ibu anggap itu perlu dicantumkan lagi boleh. Tapi kalau anaknya sudah Ibu anggap sudah bisa melewati, kasih komentar yang sudah dikuasai, udah gitu aja. Jadi nggak harus seragam Bu. Gimana sekolah? Ya merdeka. Tapi jangan merdeka bebas. Nanti milih babnya yang disenangi guru ya, nggak boleh. Itu yang salah merdekanya Ibu ya. Jadi dikasih kebebasan untuk nyusun. Kemudian untuk proyek kan ada 6, boleh bebas dipilih yang mana aja. Tapi jangan masuk kelas. Itu yang kami tidak mau. Ya, kasihan juga anak dan kasihan juga guru. Bikin janji aja. Kalau minggu ini misalkan ada ketua kelompoknya berapa, minggu ini mau, tapi tetap absen anak. Supaya absennya perlu banget kan itu untuk bikin proyeknya. Supaya yang kerja jangan kerja gitu, biar kerja semua. Karena kita inginkan kolaborasi. Jadi Ibu hanya memonitor kerja nggak anak ini, jalan nggak proyek ini. Kan satu proyek 3 bulan sampai 3,5 bulan. Tapi dari awal Bu, proyeknya jangan tiba-tiba ujuk-ujuk proyek muncul, kasihan anak juga. Jadi dia bisa mempersiapkan dengan baik.
Cukup jelas ya Bu ya. Raport dikasih kebebasan loh, sekolah tidak ada keseragaman lagi. Tolong sampaikan juga mungkin ke kepala sekolahnya, raport tidak perlu seragam, kemudian ulangan umum tidak berapa sekian bab gitu ya, sumatif ya, benar ya, sumatif tidak perlu berapa bab. Pilih aja bab yang kira-kira bakal bagus untuk anak juga dan untuk ibu, bapak ibu guru. Cukup jelas ya Bu ya. Waktunya cukup ya Pak? Masih ada waktu? Masih ada untuk satu pertanyaan lagi. Ini Berapa ada menit lagi Pak? 5 menit lagi. 5 menit. Mungkin Oh iya Bang, oh nyambung. nyambung. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa ya untuk penjelasan kurikulum merdekanya dan pembelajarannya cukup membantu kami gitu ya untuk lebih paham tentang bagaimana penerapan pembelajaran fisika, sains dan lain sebagainya ya Bu. Cuma tadi nyambung dengan Ibu yang dari Cirebon ya Bu, berkaitan dengan karena kebetulan di SD itu kan ada tadi ya, ada contoh juga pertanyaan dari Bapak yang tadi ya. Untuk anak-anak yang memang mengalami kesulitan ya Bu dalam hal membaca dan sebagainya, apakah kami memang dalam pelaksanaan ulangannya ataupun tesnya ya Bu disesuaikan dengan kemampuan anak saja, oke ya, kemampuan anak ya. Kemudian kita juga tetap menerapkan KKM Bu, KKM tadi gitu ya, untuk memudahkan kami apakah sudah mampu melewati atau belum gitu ya. Berarti kalau untuk anak-anak yang spesial tadi gitu ya, kita pada saat pelaksanaan tes itu kan karena dia tidak bisa baca ya, jadi mungkin dengan praktek, bisa dengan praktek gitu ya Bu ya, bisa dengan praktek langsung, kemudian kalau memang dia sudah menguasai, kita anggap dia sudah selesai gitu ya, oke. Makasih Bu. Kemudian yang kedua Bu, berkaitan dengan tadi masalah project ya Bu, karena kan project itu kita berikan tidak di kelas ya Bu, di luar jam pelajaran. Nah permasalahan di kami itu adalah apakah itu nanti dia akan masuk di hitungan jam pembelajaran ibu bapak gurunya, karena kebetulan sekolah swasta ya Bu. Apakah memang itu sudah include gitu ya, bahwa itu menjadi beban dan tanggung jawab bapak dan ibu guru sebagai pemangku bidang stadis tersebut gitu Bu. Ya, terima kasih. Saya jawab yang kedua, di project ya Bu ya. Itu kan dari awal sudah ada. Masuk juga tidak dirugikan, masuk ke Dapodik juga, ada jamnya untuk guru juga. Nanti siapa koordinatornya, itu kemudian jam pelajarannya memang masuk Bu, masuk ke guru. Iya, masuk ke guru, tidak akan hilang. Jadi pada saat nyusun kos itu yang paling penting. Kos awal itu paling penting, Bapak. Disitulah biasanya agak lama loh Bu. Kos itu nggak bisa dihukum sehari loh Bu, bisa 3 hari. Saran saya nyusun kos sebelum pelajaran mulai. Kan ada waktu libur, gunakanlah yang seminggu yang mungkin libur Ibu 3 hari dipakai di sekolah, apa namanya sih? IHT ya? IHT, gunakan IHT, bisa Bu. Di situ muncul. Jadi ke belakang nggak ada masalah lagi. Nah, masalah KKM kami serahkan ke sekolah. Kalau untuk menjaga maaf aja, nama baik sekolah mau berapa, tapi disesuaikan dengan anak. Kemudian anak yang tadi tidak mampu bisa diganti dengan praktek, tidak harus ulangan Bu, bisa dengan praktek itu Ibu nilai. Jadi beda perlakuan kita ke anak yang sudah pintar dengan yang kurang. Nah, di situ diperlukan pelayanan untuk anak. Jadi terakomodasi anak yang kurang mampu dan yang mampu terakomodasi. Kita tidak boleh fokus ke anak yang mampu aja. Belum tentu anak yang pintar nanti sukses kerja. Bisa anak yang kurang mampu dia bisa sukses berbisnis nanti. Mungkin Tuhan ngasih talenta yang berbeda-beda untuk anak. Itu harus kita lihat. Dan itu kita harus jaga. Tolong ubah image bahwa anak pintar pasti sukses. Enggak, bimbing juga anak yang kurang mampu. Cukup jelas ya Bu ya? Baik, Bapak. Masih ya? Berapa menit Pak? Masih cukup ya? Oke. Kebetulan saya juga sebenarnya orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Yep. Anak saya mengidap autisme. Kemudian saya ingin bertanya nih tentang anak berkebutuhan khusus ini terhadap kurikulum Merdeka ini. Apakah ada apa istilahnya? Tempatnya. Iya, tempatnya gitu. Apakah kurikulum itu juga masuk ke anak-anak seperti ini gitu ya? Berhubung kan anak-anak seperti ini tuh tidak bisa diperlakukan sama gitu ya. Ya, Kemudian inklusif. saya juga sih pengennya gitu, apakah anak-anak ini tuh bisa dimasukkan ke sekolah eksklusif inklusif seperti biasa, bukan hanya kayak sekolah SLBB SLB gitu, dan bagaimana caranya gitu ya. Ini mungkin pertanyaan dari orang tua murid ya. Ya. Kebetulan saya di SMA menemukan anak yang seperti Bapak bilang.
Saya mengajar, saya udah lihat dari awal, ini anak nggak bisa diam, pasti ada sesuatu. Kebetulan juga saya panggil orang tuanya, boleh nggak saya panggil, saya tanya ke BK. Dan anak itu Pak, jujur aja, saya kasih arahkan kalau dia belajar untuk pelajaran saya, dia tidur di lantai, tapi dia ngerjakan soal Pak. Kalau enggak, dia akan ganggu temannya. Hari ini saya kasih, boleh tidur nggak Bu? Boleh, dia kerjakan, saya suruh ke depan sampai bisa 3 kali dalam 1 jam pelajaran ke depan kerjakan soal. Bapak tahu nggak, anak itu sekarang jurusan fisika di Unpar dan lulus dan menghasilkan jurnal terindeks Scopus. Tidak nyangka bahasa Inggrisnya jago banget. Saya kasih dia. Terus kalau lapar, Bu lapar boleh nggak makan? Boleh, asal dia tidak ganggu temannya, yang lain tidak terganggu. Saya jelaskan ke teman-temannya, paham. Jadi bisa masukkan sekolah inklusif Pak, tapi Bapak juga bimbing di rumah, dengarkan apa maunya dia. Ya, kita sebagai orang tua juga harus mendengarkan, Bapak juga sampaikan ke guru, jangan malu menyampaikan kondisi putra-putri Bapak, jadi bisa tidak dilakukan dengan khusus, tapi dikasih arahan. Karena dia bisanya konsentrasi kalau dia tidur belajar, tapi nyalin ke depan, saya kasih. Jadi tidak mengganggu teman-teman dan teman-temannya paham. Akhirnya sekarang dia bisa normal dan kerja di perusahaan Jepang, Pak. Saya baru dapat kabar dari mamanya, sebagai wali kelasnya, gurunya, saya 2 tahun ngajar anak itu dan sukses banget. Bahasa Inggrisnya jago, mewakili Indonesia. Itu aja. Bapak jangan sedih hati, ya. Siapa tahu punya talenta yang luar biasa putra Bapak. Sudah. Oke, karena waktunya sudah selesai ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Laksmi atas paparannya. Mungkin tadi banyak yang bertanya, Bu. Slide-nya bisa di-share. Boleh di-share aja nanti slide-nya. Ya, yang di Yang Zoom, belum boleh tanya via Boleh. WA juga boleh nanti. Ya, Mungkin nanti- saya kasih nomor saya Pak. Bisa nanti kita Bapak Ibu kalau kurang ini boleh. Tapi WA ya, jangan nelpon ya. WA boleh WA. Oke, nanti kita akan share kontaknya Bu Laksmi Iya. kalau ini ya. Oke, sekali lagi kita kasih applause untuk Bu Laksmi atas Baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan paparannya. apa yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang daring maupun yang di sini. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.